Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan meraup 57,6 juta euro atau sekitar 884,3 miliar rupiah berkat keberhasilan mereka melaju ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport bahwa Nerazzurri mendapatkan jumlah tersebut setelah memastikan tempat di fase knockout Liga Champions musim ini. Sebanyak 57,6 juta euro didapatkan berkat partisipasi selama di fase grup dengan memainkan 6 pertandingan serta keberhasilan mereka memastikan tempat di babak gugur. Sementara itu, rival sekota AC Milan mendapatkan jumlah yang sama dengan Inter, dan tim Serie A lainnya Napoli meraih pendapatan lebih besar yakni sebesar 62,5 juta euro karena lolos berstatus sebagai juara di grup A. Adapun Juventus meski tidak lolos ke babak ke-16 besar, mereka tetap diganjar jumlah yang lumayan, yakni sebesar 53,6 juta euro, karena selain ambil bagian di fase grup, mereka juga akan berpartisipasi di Liga Eropa. Terkait pelaksanaan undian babak 16 besar Liga Champions akan dijadwalkan pada hari Senin 7 November 2022, dimulai pukul 11.00 GMT atau 18.00 waktu Indonesia Barat di markas besar UEFA di Nyon, Swiss. Sudah ada tanda-tanda Marcelo Brozovic pulih dari cedera. Dia kemungkinan tersedia untuk laga tandang Inter pada pekan ke-13 melawan Juventus. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport bahwa pemain asal Kroasia itu sudah menunjukkan tanda-tanda pulih setelah menjalani serangkaian perawatan. Dia pun diyakini bakal dipanggil pelatih untuk laga melawan Bianconeri pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat di Allianz Stadium, meskipun ia kemungkinan akan tampil dari bangku cadangan. Sejauh ini pemain Kroasia itu sudah melewatkan 9 laga Nerazzurri di semua kompetisi sejak mendapat cedera tersebut. Namun sekarang ada optimisme jika pemain berusia 29 tahun itu akan sepenuhnya bugar tepat waktu untuk laga melawan Juventus. Meski begitu, pelatih Inter Simone Inzaghi masih belum siap memainkannya sebagai starter dan akan masih mempercayakan trio Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, dan Nicolo Barella. Klub Liga Primer Inggris Everton dilaporkan menjadi saingan Bayer Leverkusen dalam perburuan untuk memboyong wingback Inter Robin Gosens. Sebagaimana dilansir FC Inter News bahwa ada kemungkinan Robin Gosens meninggalkan Inter pada bursa transfer Januari mendatang, dan bahwa Everton termasuk di antara tim yang menyatakan minat bergabung dengan Leverkusen untuk mengontrak pemain asal Jerman tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu disebut-sebut siap hengkang pada Januari mendatang jika terus menjadi penghangat bangku cadangan. Leverkusen telah menunjukkan minat yang kuat pada sang pemain pada jendela transfer musim panas lalu, meski gagal mencapai kesepakatan dengan Inter. Namun minat tim Bundesliga itu untuk mengontrak Gosens tidak berkurang, dan mereka bisa kembali mencoba merekrutnya pada Januari. Inter sendiri akan bersedia mendengarkan tawaran untuk Gosens dan siap melepasnya dengan kesepakatan pinjaman disertai kewajiban pembelian secara permanen. Menurut FC Inter News, agen Gosens tengah berada di Jerman untuk menggelar pertemuan dengan Leverkusen dan tim Bundesliga lainnya. Inter akan mempertimbangkan masa depan 3 pemain veteran mereka, yaitu striker Edin Dzeko, bek sayap Matteo Darmian, dan bek Danilo De Ambrosio berdasarkan penampilan mereka. Gazzetta.it yang melaporkan bahwa rencana Nerazzurri adalah untuk memulai kemungkinan pembicaraan kontrak dengan ketiganya di awal tahun 2023 nanti.
berdasarkan evaluasi penampilan mereka di lapangan. Kontrak Zeko akan berakhir pada akhir Juni 2023, namun pemain asal Bosnia itu tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa dan tetap menjadi pemain penting bagi Nerazzurri. Sementara itu Darmian juga telah terbukti menjadi pilihan yang serbaguna dan dapat diandalkan dalam tim. Sementara De Ambrosio mempunyai pengaruh yang luar biasa dari kamar ganti Nerazzurri, seperti halnya Kapten Samir Handanovic. Inter tidak akan terburu-buru untuk memutuskan masa depan dan akan mengevaluasi penampilan mereka dan kebutuhan klub di masa mendatang. Isu yang sempat berhembus kuat bahwa Milan Skriniar akan meninggalkan Inter mulai diredam pelan-pelan. Javier Zanetti jadi salah satu yang menyarankan Skriniar agar tinggal lebih lama, supaya sang pemain tidak menyesal. Inter sudah memulai langkah pertama dalam negosiasi dengan Skriniar. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa gaji yang ditawarkan Inter masih jauh yang diharapkan oleh Skriniar. Di tengah negosiasi yang masih berlangsung, Zanetti menyarankan sang pemain untuk bertahan lebih lama. Ia menjelaskan bahwa bertahan di Inter sepanjang hidupnya bukanlah pilihan yang salah. Saya harap dia bertahan dengan tim ini untuk waktu yang lama. Ketika dulu saya tiba di Milan, Inter adalah pilihan terbaik untuk saya. Saya menghabiskan seluruh karir saya di sini, katanya kepada I Giorno. Zanetti sendiri selama aktif menjadi pemain menghabiskan karirnya selama 19 tahun di Inter. Selama periode yang panjang tersebut, pemain asal Argentina ini terlampau sering mengucapkan selamat tinggal kepada rekannya yang berpindah klub. Dari cerita rekan-rekannya yang meninggalkan Inter demi klub lain, Zanetti kerap mendengar keluhan bahwa mereka menyesal. Hal yang sama diperingatkan Zanetti kepada Skriniar. Ada banyak rekan setim saya selama saya berkarir memutuskan untuk berpindah tim. Seiring berjalannya waktu, mereka mengaku kepada saya bahwa meninggalkan klub Inter adalah kesalahan terbesar. Saran Zanetti kepada Skriniar untuk bertahan pun tidak asal-asalan. Pemain timnas Slovakia itu adalah komponen penting Inter saat menjuarai Liga Italia 2020-2021. Ditambah pula Skriniar merupakan sosok yang cocok untuk terus berada di klub. Ada banyak orang di dalam lingkungan klub yang mengagumi sosok Skriniar. Inter kemungkinan akan menyetujui perpanjangan kontrak dengan bek Stefan de Vrij hingga akhir Juni 2025. Seperti yang terjadi, kontrak De Vrij dengan Inter akan habis pada akhir Juni 2023. Inter belum menawarkan kontrak baru kepada bek asal Belanda itu pada jendela transfer musim panas sebelumnya. Seperti yang dilaporkan Tuttosport, De Vrij telah berganti agen dan telah menunjuk Pastorello baru-baru ini. Dan prioritasnya saat ini adalah bertahan di Inter daripada pindah ke klub baru. Sementara itu, klub siap menawarkan perpanjangan kontrak untuk mengamankan masa depan sang bek dan tidak akan membiarkannya pergi dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Mantan pemain Inter Antonio Cassano merasa ada yang aneh dengan kekambuhan cedera yang dialami striker Nerazzurri Romelu Lukaku. Pasalnya, proses pemulihan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku sebelumnya memakan waktu yang begitu lama dan menunjukkan hasil positif kala dirinya tampil membela Inter Milan saat menghadapi Victoria Pleasant beberapa waktu lalu. Saat berbicara di Bobo TV seperti dilansir afcinternews.it, Cassano mengatakan bahwa kekambuhan cedera itu tidak masuk akal. Cassano menuding jika kekambuhan tersebut hanya dibuat-buat untuk menghindari resiko cedera demi tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar. Apakah kambuhnya cedera Lukaku dibuat-buat? Dia sudah absen selama 2,5 bulan. Jadi kekambuhan itu tidak masuk akal, ujar Cassano.
Menurut saya, kekambuhan itu dibuat-buat untuk menghindari resiko apapun demi Piala Dunia. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Lukaku telah terbang kembali ke Belgia untuk berkonsultasi dengan dokter tim nasional terkait kondisinya tersebut.